Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo coba rapikan terlebih dahulu pakaiannya, posisi duduknya, serta cek apakah ada sampah di bawah meja kalian. Jika ada, maka silakan dibuang sampahnya ke dalam tempat sampah yang ada di depan kelas kita ya. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Ayo, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Amin. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu kepada kalian. Masih ingatkah pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Ayo, bagi yang masih ingat boleh tunjuk tangannya, angkatkan tangannya. Iya, Juwita? Iya, benar sekali. Kita minggu lalu belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kita mengetahui bagian-bagian apa saja yang terdapat pada tumbuhan, khususnya pada bagian bunga. Jadi, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, sebelum itu, anak-anak silakan perhatikan video yang Ibu tayangkan ini ya. Halo teman, coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tayangan video yang Ibu berikan tadi, adakah yang ingin bertanya?
Ayo yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Iya, Salsa silakan. Oke, jadi pertanyaannya, benar tidak tumbuhan memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina? Ayo, untuk teman-temannya ada yang bisa menjawab? Oke, Anissa. Iya, benar sekali Anissa. Jadi, tumbuhan itu memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sel kelamin jantan ini biasanya disebut dengan benang sari dan untuk sel kelamin betina itu disebut dengan putik. Untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan mengidentifikasi bagian dari bunga secara berkelompok. Nah, kemarin sudah Ibu pilih ya untuk ketua kelompoknya. Kita membagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok itu kemarin sudah Ibu minta untuk membawa bunga. Untuk kelompok 1 itu bunga melati, untuk kelompok 2 bunga mawar, dan kelompok 3 bunga anggrek, kelompok 4 bunga sepatu. Kelompoknya sudah dibagikan ya? Oke. Nah, sekarang anak-anak silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita satu kelompok berjumlah 5 orang kan? Oke. Ayo, untuk setiap anggota kelompoknya yang belum bergabung, silakan diajak bergabung. Oke, semuanya sudah bergabung ya? Baiklah. Ibu sudah mempunyai LKPD dan LKPD ini akan Ibu bagikan kepada setiap anggota kelompok ya. Nah, jadi di dalam LKPD ini terdapat materi lebih jelas mengenai bagian-bagian dari bunga. Oke. Ini LKPD-nya silakan dibagikan untuk ketua kelasnya, silakan bagikan ke setiap kelompok. Terima kasih ya. Nah, jadi bisa kalian lihat di dalam LKPD ini kita akan melaksanakan 3 kegiatan. Nah, kegiatan ini dilakukan secara berkelompok ya. Oke, bisa kalian perhatikan LKPD-nya. Untuk kegiatan pertama, kalian akan mengamati masing-masing bunga dari setiap kelompoknya. Kalian sudah mempunyai bunganya kan yang sudah Ibu minta untuk kalian bawa hari ini? Oke, setelah kalian mengamati bunga tersebut, nah kalian menentukan apakah bunga yang kalian amati terdapat bagian-bagian bunga yang sudah ditentukan dalam tabel atau tidak. Nah, sampai di sini untuk kegiatan pertama ada yang ingin bertanya? Oke, Aisyah? Iya, benar sekali. Nanti jawabannya kalian tinggal checklist kolom tersebut ya. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua. Dalam kegiatan kedua ini, menentukan bunga yang kalian amati itu termasuk ke dalam bunga yang lengkap atau bunga yang tidak lengkap. Nah, jadi untuk cara pengisiannya, lihat pada kegiatan pertama ya. Nah, apa saja sih kriteria yang memenuhi bunga tersebut pada kegiatan pertama? Apakah bunga ini termasuk bunga lengkap atau bunga yang tidak lengkap? Nah, bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya untuk kegiatan yang ketiga, yaitu menentukan bunga yang kalian amati ini termasuk jenis bunga yang sempurna atau bunga yang tidak sempurna. Cara pengisiannya ini sama saja dengan kegiatan sebelumnya, yaitu lihat kelengkapan pada bagian-bagian bunga yang telah dijelaskan sebelumnya ya, pada kegiatan sebelumnya. Oke. Untuk yang ingin bertanya ada? Disilahkan. Iya, benar sekali. Pada kegiatan 2-3 ini yaitu kita mendeskripsikan mengenai bunga tersebut ya, termasuk dalam bunga yang lengkap atau tidak, dan juga termasuk ke bunga yang sempurna atau tidak sempurna. Oke, untuk masing-masing kelompok silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Jika masih ada yang tidak dipahami, nanti boleh tanya sama Ibu ya. Bagaimana untuk kelompok 1? Ada kesulitan? Oke, tidak. Silakan dilanjutkan ya. Oke, anak-anak, semuanya sudah menyelesaikan tugas kelompoknya? Sudah? Oke, baiklah. Sekarang, untuk setiap kelompok itu boleh memilih satu perwakilan anggota kelompoknya untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari apa yang kalian diskusikan tadi mengenai bagian-bagian dari tumbuhan, yaitu bunga yang kalian bawa untuk setiap kelompoknya masing-masing. Oke, silakan untuk kelompok 1.
Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Ya, anak-anak ibu ini hebat ya. Kalian bisa menyelesaikan dengan baik tugas yang ibu berikan hari ini. Nah, jadi berdasarkan materi kita yang kita pelajari pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa saja sih bagian-bagian dari bunga berdasarkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Iya, benar sekali. Bagian-bagian dari bunga itu ada mahkota bunga, ada kepala sari. Iya, benar, ada benang sari, ada kelopak bunga, ada putik, ada tangkai, ada biji. Semuanya benar ya. Selain itu, masih ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita pada hari ini? Iya, jadi benar ya. Berdasarkan apa yang kita lihat hari ini mengenai bagian-bagian dari bunga, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa perkembangan secara generatif pada bunga yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik atau yang sering kita sebut dengan penyerbukan. Nah, ada beberapa cara ya bagaimana serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik. Nah, yang pertama yaitu melalui hewan, yang kedua air, dan yang ketiga manusia. Oke, berhubung kegiatan pembelajaran kita ini sudah selesai, jadi untuk anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, semuanya sudah kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Oke, nah jadi anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu berbunga. Dan kita juga tadi sudah mengetahui mengenai bagian-bagian dari bunga dan bagaimana sih perkembangbiakan generatif tersebut yang terjadi pada bunga. Nah, semuanya sudah bisa dipahami ya? Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.